Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Eduardiansyah dan juga kelompok saya yang bernama Sevi Ardianti dan juga Siko Puspa Septina Putri. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan bab tentang kekuasaan, keputusan, kewenangan, delegasi, dan tanggung jawab. Mari kita lihat di PowerPoint slide kedua. Kekuasaan, kemampuan untuk melakukan wewenang, kekuasaan posisi, kekuasaan pribadi. Di sini kekuasaan posisi, position atau position power didapat dari wewenang formal suatu organisasi. Besarnya kekuasaan ini tergantung beberapa besar wewenang didelegasikan kepada individu yang menduduki posisi tersebut. Dan yang kedua, kekuasaan pribadi atau personal power didapat dari para pengikut dan didasarkan atas beberapa besar para pengikut mengagumi, respek, dan merasa terikat pada seorang pemimpin. Kita lanjut. Kekuasaan dalam organisasi diklarifikasikan berdasarkan sumber. Ada 6 poin, yaitu kekuasaan balas jasa atau reward power. Yang kedua, kekuasaan paksaan atau coercive power. Dan yang ketiga, kekuasaan sah atau legitimate power. Yang keempat, kekuasaan pengendalian atau control of information power. Yang kelima, kekuasaan panutan atau reference power. Dan yang terakhir, yang keenam, kekuasaan ahli atau expert power. Di sini saya akan menjelaskan dari 6 power tersebut. Yang pertama, kekuasaan balas jasa atau reward power. Reward power atau kekuasaan balas jasa tersebut termasuk dalam kekuasaan posisi. Kekuasaan ini berasal dari sejumlah balas jasa positif seperti uang, perlindungan perkembangan karir, dan lain sebagainya. Yang kedua, kekuasaan paksaan, coercive power. Ini termasuk dalam kekuasaan positif. Kekuasaan ini berasal dari perkiraan yang dirasakan orang bahwa hukuman seperti dipecat, ditegur, dan lain sebagainya akan diterimanya bila mereka tidak melaksanakan perintah dari pemimpin. Yang ketiga, kekuasaan sah, legitimate power. Ini termasuk dalam kekuasaan posisi. Kekuasaan ini berkembang dari nilai-nilai intern yang mengemukakan bahwa seseorang pemimpin mempunyai hak sah untuk mempengaruhi bawahan. Yang keempat, kekuasaan pengendalian informasi atau control of information power. Di sini termasuk dalam kekuasaan posisi. Kekuasaan ini berasal dari pengetahuan di mana orang lain tidak mempunyai. Cara ini digunakan dengan memberikan atau penahan informasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, nomor poin kelima, kekuasaan panutan atau reference power. Reference power termasuk dalam kekuasaan pribadi. Kekuasaan ini didasarkan atas identifikasi orang-orang dengan seseorang pemimpin dan menjadikan pemimpin itu sebagai panutan atau simbol. Yang terakhir, power keenam, kekuasaan ahli atau expert power. Di sini expert power termasuk dalam kekuasaan pribadi. Kekuasaan ini merupakan hasil dari keahlian atau ilmu pengetahuan seseorang pemimpin dalam bidangnya, di mana pemimpin tersebut ingin mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ke slide berikutnya, yaitu batasan-batasan internal dan eksternal untuk wewenang dan kekuasaan. Di sini saya akan menerangkan dari kedua power tersebut. Yang pertama, batasan internal. Batasan internal meliputi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, anggaran budget, kebijaksanaan, peraturan dan prosedur, serta deskripsi jabatan. Dan yang kedua, batasan eksternal meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah, perjanjian kerja kolektif, perjanjian dengan pihak luar organisasi. Dan yang selanjutnya, keputusan, tindakan yang dilakukan dalam menentukan hasil untuk memecahkan suatu masalah.
Dasar-dasar pengambilan keputusan ada 5, yaitu intuisi, pengalaman, wewenang, fakta, dan rasional. Dari 5 poin tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama, intuisi. Intuisi adalah pengambilan keputusan berdasarkan pandangan yang sifatnya personal. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengundang beberapa kebaikan dan kelemahan. Dan yang kedua, pengalaman. Pengalaman adalah dapat memberi manfaat yang positif dalam berbagai pengetahuan yang baik. Dapat dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memecahkan keadaan sesuatu permasalahan dan dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan diambil dalam suatu keputusan. Yang ketiga yaitu wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang harus dilakukan oleh batasan dengan bawahannya atau orang yang lebih tinggi jabatannya kepada orang lebih rendah jabatannya. Pengambilan keputusan menurut wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Selanjutnya yang keempat yaitu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, yang nyata sehingga dapat menimbulkan dampak yang solid dan baik dalam internal eksternal. Yang terakhir yaitu yang kelima, rasional. Pada tahap dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang telah dihasilkan bersifat nyata, logis, lebih jelas, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas permasalahan tertentu, sehingga akan dinyatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk selanjutnya akan teman saya yang menjelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sevi Hardianti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Konsep pengambilan keputusan. 1. Perencanaan strategi. Kegiatan manajemen yang tingkatannya paling tinggi tujuannya sebagai proses pemecahan evaluasi lingkungan di luar organisasi, penerapan tujuan-tujuan organisasi, dan penentuan strategi yang ingin diambil perusahaan. 2. Pengendalian manajemen. Sistem yang dapat digunakan untuk mempengaruhi bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditentukan secara baik dan efisien. 3. Pengendalian operasi. Sistem untuk meyakinkan bahwa setiap tugas tentu telah dilaksanakan secara baik dan efisien. Proses pengambilan keputusan. 1. Pemahaman dan pemecahan masalah. 2. Pengumpulan dan analisis. 3. Pengembangan alternatif-alternatif. 4. Evaluasi alternatif-alternatif. 5. Pemilihan alternatif terbaik. 6. Implemen keputusan. 7. Evaluasi hasil-hasil. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Fisik. Fisik merupakan rasa yang dialami pada tubuh atau rangsangan secara langsung seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. 2. Emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap. 3. Rasional, didasarkan pada tahap penggambaran pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi secara langsung atau tidak langsung. 4. Praktikal. Praktikal didasarkan pada keterampilan yang kreatif dalam individual dan kemampuan melaksanakan. 5. Interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. 6. Struktural, pada ruang lingkup sosial, berpengaruh penting dalam perkembangan dan dapat memberikan hasil yang mendukung atau mengevaluasi suatu tingkah laku tertentu. Kewenangan, hak untuk memerintahkan atau bertindak, terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Komponen pengaruh. Komponen pengaruh ialah bahwa menggunakan wewenang dimaksud
diperuntukkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. 2. Komponen dasar hukum menyatakan bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya. 3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu. Aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh pimpinan, cirinya ada 2. 1. Kewenangan atributif orisinal, kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan organisasi. 2. Kewenangan non-atributif non-orisinal, kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan atau peralihan wewenang. Delegasi. Menurut Hasibun, pendelegasian wewenang memberikan bagian dari wewenang oleh delegator kepada delegasi untuk bekerja atas nama delegator. Elemen pendelegasian wewenang. 1. Wewenang. Wewenang atau otoritas dalam organisasi bisnis dapat didefinisikan sebagai kekuatan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. 2. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kondisi yang harus menanggung secara segalanya. 3. Akuntabilitas. Kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan kegiatannya dan mengungkapkan hasilnya secara transparan. Tahapan pendelegasian wewenang. 1. Penugasan pekerjaan. 2. Pemberian wewenang. 3. Menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas. Tanggung jawab. Bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal melalui berbagai kegiatan. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. 1. Strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. 2. Strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pengulangan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang menjalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. 4. Strategi proaktif adalah perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah berbagi dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Dari materi di atas, akhirnya kami mengambil sebuah kasus, yaitu dari PT Golden Castle yang bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan, dan konflik ini terjadi yang disebabkan adanya miskomunikasi antara karyawan dengan perusahaan. Ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan mengenai gaji karyawan, dan penyebab terjadinya kasus ini sudah di bulan tadi, yaitu adanya perubahan gaji yang karyawan tidak mengetahui karena adanya perubahan ini, dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi yaitu para perusahaan melakukan PHK besar-besaran karena karyawan mengambil tindakan, yaitu melakukan demo terhadap perusahaan tersebut tadi. Akhirnya kondisi perusahaan saat ini yaitu mengalami penutupan atau akan mengalami penutupan perusahaan ini karena sudah mengalami PHK atau sudah tidak memiliki karyawan sama sekali. Terus akhirnya saran apa yang bisa kita ambil dalam permasalahan perusahaan ini?
Saran dari kelompok kami yaitu seharusnya atasan harus bisa membaca pikiran atau keinginan para karyawan atau para perusahaan itu mengerti kebijakan ini kalau misal diubah itu akibatnya akan seperti apa kepada para bawahan. Dan atasan juga harus sering berkomunikasi langsung dengan para karyawan agar tidak terjadi miskomunikasi. Dengan begitu, atasan pun dapat mengetahui bagaimana para karyawan tersebut. Dan akhirnya siapa yang bertanggung jawab dalam terjadinya kasus ini? Yang bertanggung jawab sudah pasti pemilik perusahaan dan juga staf-staf yang di bawah pemilik perusahaan dan pihak perusahaan pun yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dan bagaimana kondisi perusahaan saat ini? Para karyawan kan mengambil tindakan atau mendemo perusahaan secara besar-besaran. Akhirnya para perusahaan sudah tidak memiliki para karyawan atau para pekerja di situ karena tadi kan sudah melakukan PHK secara besar-besaran. Adanya komunikasi itu sangat penting baik organisasi maupun perusahaan karena akan komunikasi itu akan bisa berlangsungnya suatu tujuan agar tidak terjadi miskomunikasi yang sudah ada di konflik perusahaan. Dan itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin apabila ada kurang salahnya kami mohon maaf. Akhir kata dari kelompok kami.